Selanjutnya ini terkait dengan gubernur konten yang lagi fenomenal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang viral kembali teman-teman, Kang Deddy Mulyadi disebut gubernur konten, gubernur hoax teman-teman. Wah, ini bener-bener sih, orang ini kayaknya belum melihat langsung Kang Deddy ya teman-teman. Bukan cuman itu teman-teman, ada yang lagi viral, Ustadz Khalid Basalamah akhirnya angkat bicara tentang kasus korupsi dana haji tahun sebelumnya teman-teman, yang mana beliau klarifikasi ke KPK. Dan patut kita apresiasi ya keberanian dari Ustadz Khalid untuk datang ke KPK. Dan yang menjengkelkan yaitu Menteri Agama tahun 2024 yaitu Yakut Komas teman-teman, yang nyampe sekarang belum ketemu di mana orangnya, tidak muncul teman-teman. Oke, udah saya rangkum semuanya, jadi mohon ditonton sampai akhir biar nggak gagal paham teman-teman. Oke, kita ke videonya ya. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mau bagi-bagi uang tunai kepada masyarakat. Ini memang kalau orang udah terlanjur terkenal ya, itu dipakai apa aja buat hoax tuh pasti yang makan banyak banget nih. Iya. Gitu. Pasti banyak nih. Termasuk ini Kang Deddy Mulyadi yang sangat aware di mana kamera berada. Tahu ya? Tahu aja dia. Kamera di mana nih? Oh, insting langsung jalan ya? Kamera ke kanan nih. Oh. Masuk gorong-gorong. Kementerian Agama pemirsa, pendakwa Khalid Basalamah menegaskan dirinya mendatangi Gedung Merah Putih KPK bukan sebagai tersangka. Khalid datang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Pendakwa Khalid Basalamah buka suara terkait pemanggilannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Menurut Khalid, ia datang karena pemanggilan KPK merupakan kewajibannya sebagai warga negara. KPK membutuhkan keterangannya terkait informasi haji. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh. Apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah. Nah, cuman diplesetkan, diganti judulnya menjadi Gus Yakut bagi dana haji. Bagi dana haji untuk Jokowi dan Gibran sebagai saksi. Ya. Terkait mantan Menteri Agama Gus Yakut Khalil Kaumas menyebutkan bahwa uang haji yang dia pakai dibagi dua kepada Jokowi lagi. Jadi ini terkait dengan kuota haji sebenarnya dulu. Sebelum kita masuk ke informasi screenshot yang menyebut Gus Yakut pakai kuota uang haji dibagi bersama Jokowi, Gibran saksinya. Sebelum kita masuk itu, kita masuk dulu kepada masalah ini muncul dari mana nih? Ya. Nah, Gus Yakut pernah dilaporkan ke KPK ya terkait dengan kuota haji Tambahan itu ya? Ya, yang menurut DPR itu seharusnya diberikan untuk reguler gitu. Haji ya. reguler. Tapi kemudian itu ditentukan sepihak dijadikan WNH plus ya. WNH plus. Dan DPR menilai, anggota DPR menilai bahwasannya itu menyalahi aturan dan ketentuan. Nah, kemudian ada yang melaporkan tuh ke KPK, tapi nggak tahu sekarang gimana sih. Ya. Nah, ini yang menjadi. Dan setelah kasus itu Gus Yakut sampai sekarang tidak kelihatan. Tidak muncul di publik ya. Publik. Nah, ini yang kemudian berangkat kekecewaan mungkin dari publik ya. Kemudian akhirnya ada meme yang memunculkan Gus Yakut kuota uang haji yang saya pakai bagi dua sama Pak Jokowi, Gibran saksinya. Nah, kalau dari sisi informasi ini, nah sekarang kita bongkar. Dari sisi ini benar nggak sih gitu ya? Yeah. Kita tentukan nih.
Ini disebarkan oleh Sabrina Kurota Ayun 10 Mei lalu. Aduh, namanya indah banget ya. Cuman ya gitulah ya. Lanjut. Ini bisa jadi hanya nama-nama aja. nama-nama Bang. ya. Jadi informasinya benar nggak nih? Nah, setelah kita cek sebelum kita masuk ke inti perkara, kita cek dulu tata bahasanya gitu. Dari tata bahasa aja kita udah bingung nih. Ini gimana nih, subjeknya mana, objeknya mana? Ya. Dan Huruf sambungannya gede ya. huruf sambungnya gede, yang itu y-nya harusnya kecil dan seterusnya, ada seterusnya. Pakar bahasa nangis lihat ini gitu. Iya, ya. Nah, dari situ oke, satu kecurigaan pertama kita adalah ini salah gitu. Ini hoax karena penulisan judulnya, kalau ini adalah screenshot berita. Nggak mungkin media mainstream bikin judul seperti inilah. Benar. Nah, kemudian ada tulisan di sana, Red Teguh Firmansyah. Ini teman istrinya teman saya nih, yang juga wartawan nih gitu ya. Wah, ini saya tahu nih, ini kerja di mana gitu ya. Tinggal saya cek aja medianya langsung. Ketiklah republika.co.id, ketemu berita aslinya. Judulnya bukan seperti ini. Oh gitu. Tapi gambarnya ada. Fotonya ada, ketemu tuh. Tulisan Teguh Firmansyah juga ada. Bener. Dan itu, tapi beritanya bukan ini, Bang. Beritanya apa isinya? Nah, berita aslinya adalah Gus Yakut _2, saya punya kewajiban sebagai Menak jaga agama, tak diperalat urusan politik. Ini Nah, itu berita aslinya. Cuman diplesetkan, diganti judulnya menjadi Gus Yakut bagi dana haji. Bagi dana haji untuk Jokowi dan Gibran sebagai saksi. Ya. Jadi Kenapa? firm ya, ini informasi hoax kalau menurut temuan tadi ya, Bang ya. Ya. Jadi Bang Asnil udah melakukan investigasi, cek di Republika sebagai pemilik media yang diselundupkan ini, Ya. dan ternyata judulnya bukan, nggak ada urusan haji, tapi Nggak ada. urusan melindungi agama dari politik. Dan kenapa kok Jokowi lagi yang diangkat di bawah-bawah untuk informasi hoaxnya? Apakah karena memang dia seksi untuk diangkat dan masih punya news value yang tinggi? Kalau dilihat dari pembicaraannya, Bang, yang seperti TikTok tadi, itu respon publik Luar biasa. luar biasa. Jadi ketika mau komentar, mau share ulang, mau kasih emoticon atau cuman kasih story saja, itu dilakukan oleh publik. Nggak tahu apakah ini simbol kekecewaan, apakah simbol kemarahan, Ya. atau hal lain gitu ya. Bisa jadi. Jadi memang kasus haji yang menimpa Gus Yakut ini akan terus bergulir nampaknya, meskipun panjangnya juga udah berhenti ya. Kan ada panitia Ya. khusus kalau nggak salah ya. Panitia khusus. Pansus kayaknya mau bikin pansus tuh mereka. Itu dulu kan? Parlemen Iya. yang lama kan itu? Parlemen yang lama. Iya. Cuman kan sampai sidang terakhir Gus Yakut tidak pernah dihadirkan. Oh ya. Tidak pernah mau hadir. Tidak mau hadir ya. Dan setelah itu pergantian pemerintahan, pengumuman kabinet, dan setelah itu Gus Yakut tidak pernah terlihat lagi sampai sekarang. Ya, oke. Apakah beliau bergabung dengan Harun Masiku, kita juga tidak tahu ya. Tapi sebaiknya kan ini udah laporin KPK kan. Ya. Harusnya KPK mengumumkan apa nih Apa statusnya ya? sekarang, apakah ini masih penyidikan atau seperti apa ya? Publik berhak tahu karena mereka sudah daftar haji, nunggu. Saya masih nunggu. Ya. 27 tahun, Bang. Ya, kita berharap ada transparansi juga dari Kemenak ya. Iya. Bahwa kita sebagai sudah daftar, kita harus tahu dong tiap tahun kita peringkat berapa. Bener. Nah, kita nggak update tuh, kita nggak tahu. Ya, tiba-tiba kuotanya dialihkan ke Iya, Upload sih, itu. gitu. Jadi saya pikir dengan dana haji yang begitu besar, membuat aplikasi itu kan first come first serve kan. Siapa Ya. yang bayar duluan ya itu yang masuk Ya. kuota duluan. Nah itu kita tuh kayak menunggu apa ya? Godot. Menunggu godot aja kan. Kapan kita berangkat gitu. Karena nggak pernah ada informasi di aplikasi manapun atau diinfokan by WA, Di SMS. aplikasi pusakanya itu ada. Saya cek di sana 27 tahun. Setahun nunggunya setahun nih. Nggak ada percepatan gitu kan. Oke. Oke, berarti ya uang haji yang dipakai oleh Yakut dibagi dua dengan Jokowi dan diserahkan oleh Gibran, kita jangan hoax ya. Hoax.
karena ternyata tidak dibagi dua. Enggak. Belum Maksudnya, ditetapkan. sampai sekarang belum ada ketetapan Masih- hukum terhadap status dari kasus kuota haji Kuota yang haji menimpa itu. mantan Menteri Agama Gus Yakut. Mudah-mudahan ini kita bisa selesaikan dengan baik dan Gus Yakut bisa muncul untuk memberikan klarifikasi supaya ini tidak jadi Bola masalah panas. dan bola panas di kemudian hari. Selanjutnya ini terkait dengan gubernur konten yang lagi fenomenal nih. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat mau bagi-bagi uang tunai kepada Wow. masyarakat. Ini memang kalau orang udah terlanjur terkenal ya, itu dipakai apa aja buat hoax tuh pasti yang makan banyak banget nih. Iya. Gitu. Pasti banyak nih. Termasuk ini Kang Deddy Mulyadi yang sangat aware di mana kamera berada. Tahu ya. Tahu aja Ini dia. kamera di mana nih? Oh, wah. Insting langsung jalan ya. Kamera ke kanan nih. Oh. Masuk gorong-gorong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, sebelum saya berkomentar ya saya akan terlebih dahulu ya membaca basmalah biar saya nggak salah dalam berbicara ya teman-teman. Oke, jadi kita tadi sudah melihat ya yang mana ya masih terkait masalah yang belum selesai, yaitu kasus korupsi dana haji tahun 2024. Ini merupakan masalah cukup serius teman-teman ya, yang mana dari pihak Menteri Agama sebelumnya Yakut masih belum memberikan klarifikasi yang diinginkan oleh publik ya, yang intinya transparan, yang intinya publik ingin tahu kejadiannya seperti apa. Karena bayangin teman-teman ya, orang mau beribadah, orang sudah bayar, orang mengharap-harap ingin pergi haji ya teman-teman, tetapi ya gak tahu, gak ada info apapun teman-teman. Coba bayangin teman-teman, zolim gak kira-kira seperti itu ya? Ini bukan masalah kecil teman-teman ya, ini harus diselesaikan dan Yakut harusnya cepat klarifikasi, cepat ya, biar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ingat, Kang Deddy Mulyadi bukan Mulyono teman-teman. Ingat itu, garis bawahi. Kang Deddy ya Kang Deddy, Mulyono ya Mulyono. Kita tahu tadi nih, di era zaman Mulyono banyak sekali teman-teman, banyak sekali masalah-masalah teman-teman ya. Coba berapa kasus coba yang tidak terhitung teman-teman. Ya Allah, korupsi di mana-mana. Belum lagi dana haji. Ya Allah ya teman-teman ya. Jadi jangan samakan Kang Deddy dengan Mulyono teman-teman. Jauh sekali teman-teman. Dan tadi ya seorang Ustadz Khalid Basalamah ya, kita harus apresiasi ya, beliau ya dengan berani teman-teman memberikan informasi terkait dana haji ya, karena beliau merupakan salah satu pemilik travel pemberangkatan haji dan umroh ya, harus kita apresiasi. Yang jadi masalahnya yaitu Yakutnya belum muncul, belum memberikan klarifikasi yang sebenarnya. Kok bisa seperti itu? Kok bisa dana haji ya gak tahu kemana? Kok bisa gak ada info apapun? Yang mana jamaah haji ingin berangkat? Ya Allah, zolim itu teman-teman, zolim ya, zolim itu, hak orang diambil teman-teman ya. Ini seperti itu ya teman-teman.
ingat sekali lagi, jangan samakan Kang Deddy dengan Mulyono. Kita harus dukung terus Kang Deddy Mulyadi. Tadi yang bilang Kang Deddy gubernur hoax, ya coba teman-teman suruh liatin, suruh bawa Kang Deddy ke depan mukanya. Mungkin dia belum kenal Kang Deddy, teman-teman, ya. Oke teman-teman, itu dia video kali ini. Ya mohon maaf bila ada salah kata dari saya, ya teman-teman. Ya saya hanya kita berbagi pengalaman ataupun ya sharing-sharing info terbaru teman-teman, ya. Intinya ya saya mohon maaf bila ada salah. Semoga sehat selalu teman-teman semuanya. Semoga Kang Deddy juga sehat selalu, amin ya Allah rabbal alamin. Oke teman-teman, ya dimanapun teman-teman berada, semoga ya Allah mudahkan segala urusannya. Dan ya semoga yang paling penting nih, kuota dana haji ya teman-teman, semoga diselesaikan sekarang ya. Kasihan orang-orang yang ingin ya naik haji teman-teman, kasihan. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.